Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal hatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita ada dalam ruang Zoom untuk kesekian kalinya ya. Beberapa saat lagi kita akan berakhir pertemuan. Sejatinya kita kemarin itu ya ingin bertemu secara offline, tapi ya karena satu dan lain hal ternyata ada salah satu temannya yang tidak bisa ya. Kebetulan ngaji kita ataupun kuliah kita ini di pagi hari ya. Baiklah. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen pembelajaran, ya, manajemen itu kan kaitannya dengan proses pengelolaan. Nah, pengelolaan pembelajaran lah istilahnya. Jadi bisa dikatakan bahwa manajemen pembelajaran itu pengelolaan pembelajaran. Nah, karena kita ada di PAI, ya mungkin ini disebut pengelolaan pembelajaran PAI. Jadi di mana pengelolaan pembelajaran PAI ini menjadi hal yang aspek yang sangat penting ya, dalam PBM KBM ya, kegiatan belajar mengajar yang diantaranya ya memang ini adalah untuk tujuan pendidikan baik itu tujuan pendidikan secara makro, secara nasional ataupun secara spesifik ataupun khusus ya di dalam kelas gitu. Nah, dalam hal ini tentu seorang siswa ataupun peserta didik ini mencari menuntut ilmu pengetahuan. Ya, maka perkembangan ilmu teknologi ini faktor penting ya yang mengharuskan siswa itu meningkatkan keilmuannya agar bisa mengimbangi perkembangan zaman. Nah, selain daripada meningkatkan keilmuan, ya tentu para siswa ini atau peserta didik ini dibina agar keimanan dan ketakwaannya terus meningkat. Karena meningkat karena belajar. Ya PAI itu ya belajar bukan hanya ilmu yang sifatnya untuk kepentingan duniawi saja, tapi memang PAI ini untuk belajar tentang keakhiratan gitu ya. Nah, proses pendidikan agama Islam ini berlangsung ya, pada hal ini masih terjebak dalam pengajaran yang sifatnya kognitif ya, di mana hanya mengajarkan pengetahuan, peraturan, dan hukum agama serta disiplin ilmu yang orientasinya hanya fikih berorientasi kepada fikih saja, sehingga kadang-kadang ya fikih itu dianggap agama sendiri ya. Nah, selain itu ya pembelajaran PAI ini masih banyak memfokuskan pada isi ya, pada konten atau muatan materi yang harus ditransfer kepada peserta didik dengan dalil, dengan dogma yang tidak menyentuh kepada realita kehidupan gitu ya. Bukan pada proses dan metodologinya. Maka pembelajaran PAI ini akan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Maka sebaiknya ya para guru PAI ini berusaha mengajar dari metode belajar konvensional tradisional menuju kepada pembelajaran kooperatif ya.
Apalagi ya sekarang berkembang bukan hanya pembelajaran yang kooperatif, ada pembelajaran partisipatif, kemudian ada model-model yang bisa diterapkan. Ya semacam ya ada outcome ya based learning OB. Kemudian juga pembelajaran berbasis kepada project ya. Pembelajaran berbelajar kepada output, kepada luaran, bagaimana memahamkan Islam, memahamkan ajaran ini dengan sebaik, bukan hanya sekedar menjelaskan secara konvensional. Bahkan tentu di situ dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan inovasi-inovasi supaya pembelajarannya menarik gitu. Maka sehingga ya pembelajaran ini bisa efektif, bisa efisien, dan siswa merasa senang ya dalam hal belajar. Ada satu buku yang namanya Active Learning ya dalam PAI. Kalian mungkin boleh bisa membaca itu ya, kalangan Harto, bagaimana dia memaparkan ada 3 hal yang dapat membuktikan kekurang tepatan orientasi PAI di tanah air. Ya. Kata beliau itu pertama, PAI ini lebih berorientasi pada belajar tentang agama. Ya. Karena itu tidak aneh misalnya kalau kita di negara kita banyak mengetahui tentang agama, tapi perilakunya itu tidak relevan dengan nilai agama yang diketahuinya. Kemudian yang kedua, ya tidak terlibatnya penyusunan dan pemilihan materi pendidikan agama. Nah, karena ini sering ditemukan hal yang prinsip yang seharusnya dipelajari lebih awal, malah terlewatkan. Kekacauan materi PAI ini terlihat lebih jelas lagi, misalnya terlihat pada disiplin ilmu fikih ya, yang menjadi orientasinya fikih oriented tadi, sehingga fikih dianggap sebagai agama gitu ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam, dan kurangnya istilah-istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama. Sehingga sering misalnya ditemukan penjelasan yang jauh dan berbeda dari makna, spirit, dan kontekstual. Nah, pada sekarang ini PAI belum maksimal ya, pada aspek afektif, yaitu apa? Pada pembinaan sikap, pada pembinaan psikomotorik yang dijalankan, diamalkan oleh peserta didik. Nah, misalnya kita bisa melihat dari beberapa kasus ya di sekolah, misalkan di situ ada terjadi tawuran antar di kalangan siswa ya, antar pelajar, penggunaan narkoba ya, kemudian pornografi, ada pornografi di kalangan siswa, termasuk juga di dalamnya ada pengaruh internet dan melanggar tata tertib sekolah. Nah, kegagalan PAI dalam upaya menciptakan siswa yang berkarakter, siswa yang berkepribadian Islam ini ya tidak lepas dari lemahnya sistem, ya, lemahnya manajemen pembelajaran. Ya. Jadi manajemen pembelajaran ini penting sekali. Karena apa? Karena diperlukan adanya kontrol kualitas, quality control, ya, agar menjadi pegangan dalam melaksanakan proses PAI pada outputnya, ya, pada keluarannya. Nah, PAI ya di samping memiliki transmisi yang sama dengan bidang-bidang studi lainnya, atau darah di situ ada semacam proses belajar itu kan transfer of knowledge ya. Tapi juga di dalam PAI itu harus muncul transfer of value, yaitu mentransformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya.
Nah, kita bisa melihat juga ada beberapa keterangan ahli. Ya, misalnya pendapat Muhaimin. Tapi ada beberapa tahapan yang akan ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan pembelajaran PAI ini. Di mana yang pertama adalah dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Ya. Yang kedua, dimensi atas penalaran. Jadi samping dimensi keimanan, ada juga yang keduanya pemahaman dan penalaran intelektual serta keilmuan peserta didik tentang ajaran agama Islam. Yang ketiga itu dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan oleh peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam. Dan yang keempat yang perlu juga adalah dimensi pengamalannya. Jadi bagaimana ajaran-ajaran Islam ini yang telah diimani, dipahami, dihayati atau diinternalisasi oleh peserta didik itu mampu menumbuhkan motivasi ya, dalam dirinya untuk menggerakkan, mengamalkan, mentaati ajaran agama Islam dan nilai-nilainya dalam baik itu kehidupan pribadinya, ya, kehidupan masyarakatnya, dan kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Nah, jadi kita bisa melihat hal-hal itu bagaimana hal ini terjadi ya karena boleh jadi kelemahannya adalah di PAI itu, ya, di manajemennya. Karena itu ya guru PAI ya ini dituntut untuk menyampaikan hal yang prinsip-prinsip ini, terutama bagaimana dia memanage, mengelola pembelajaran PAI ini sehingga kegiatan belajar mengajar guru PAI ini sering bisa hanya di lapangan itu dominan menggunakan metode ceramah. Media pembelajaran juga digunakan masih menggunakan media yang sederhana, belum berbasis kepada teknologi. Lalu selain daripada itu perangkat pembelajaran juga ya dari tahun ke tahun masih menggunakan perangkat yang lama. Jadi digantinya perbaikan, maka itu ya diganti tahunnya saja. Belum adanya evaluasi atau perbaikan materi pembelajaran dalam RPP misalnya. Nah, kemudian juga ya kurang optimalnya penggunaan pada praktek pembiasaan di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, program sekolah ya, yang menunjang pada pendidikan agama Islam itu melaksanakan program-program pembiasaan mestinya. Ya. Jadi pembiasaan di dalam kelas misalnya selalu berdoa ya sebelum belajar, memberikan motivasi religius, melaksanakan hafalan Quran sebelum pembelajaran. Kemudian juga ya pembiasaan di luar kelas, di lingkungan sosial. Kemudian juga membiasakan bersalaman antar siswa, guru ya. Nah, kemudian sholat berjamaah kemudian setiap Jumat dibiasakan baca Quran secara bersama misalnya. Ini kan bagian-bagian dari PAI semua nih ya. Kemudian juga ya ada siraman rohani. Nah, karena itulah tentu ya kita harus memahami karena jadi guru PAI ini bisa dalam pengelolaannya ya terutama ya tentu kita melihat bagaimana merencanakan pembelajaran PAI. Nah, merencanakan pembelajaran itu, jadi bagaimana merencanakan strategi pembelajaran dengan pendekatan ataupun metode dan teknik yang disesuaikan oleh kompetensi pembelajaran. Nah, kedua, menyiapkan media pembelajaran yang disesuaikan dengan keperluan pembelajaran. Nah, yang ketiga,
mempersiapkan materi pembelajaran yang diambil dari buku paket, dari sumber lain. Lalu berikutnya merencanakan evaluasi ya untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami pembelajaran yang sudah diajarkan. Nah, kemudian dirumuskan dalam RPP. Nah, guru PAI ini harus mempersiapkan perangkat pembelajaran. Ya. Yang terdiri dari di situ apa perangkat pembelajarannya? Ada kalender pendidikan, analisis waktu, program tahunan, ya, program semester, silabus, RPP, jurnal perencanaan pembelajaran guru, absensi, dan daftar nilai. Nah, apa tujuan kita membuat perencanaan pembelajaran ini? Tujuan membuat perencanaan pengajaran ini sebagaimana ya ditulis oleh Wahab ya, bahwa tujuannya agar tujuan pengajaran lebih jelas. Guru ya lebih menguasai lagi bahan pelajaran. Juga agar dapat memilih dan menentukan metode yang tepat. Tujuan yang berikutnya agar dapat menetapkan berbagai alat media yang diperlukan. Kemudian juga agar peserta didik lebih mudah memahami pelajaran dan kemudian agar peserta didik juga lebih tertarik terhadap materi pembelajaran. Jadi apa itu pembelajaran? Ya pembelajaran itu kan upaya membelajarkan siswa. Dalam pengertian secara implisit bahwa pengajaran ini terdapat kegiatan memilih, ya, kegiatan menetapkan, ya, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Nah, maka pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada, yang kegiatannya itu merupakan inti dari perencanaan. Kemudian juga perlu dipahami di situ ada sumber belajarnya. Nah, sumber belajar atau bahan ajar. Apa itu? Bahwa sumber belajar, bahan ajar itu adalah informasi, alat, teks yang diperlukan oleh guru untuk merencanakan dan menelaahi implementasi pembelajaran. Nah, pentingnya, urgensinya perangkat pembelajaran ini karena menjadi acuan, tolak ukur, kemudian juga pencapaian tujuan dan sebagai panduan untuk mencapai materi. Maka pembelajaran perangkat pembelajaran ini ada kalender pendidikannya, ada analisis waktunya, ada silabusnya, ada program tahunannya, ya, ada program semesternya, ada RPP, jurnal, dan daftar penilaian. Nah, kemudian berikutnya di pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran PAI itu, jadi guru-guru PAI itu dalam melaksanakan pembelajaran ini mempunyai peran penting. Mengajar karena berhubungan langsung dengan siswa, dia sebagai objek dan subjek. Nah, kemampuan daripada guru PAI ini dalam mengimplementasikan ilmunya itu harus mengacu pada silabus, pada RPP yang telah dirumuskan. Kemudian bahwa pendekatan, strategi pembelajaran, penggunaan metode teknik, media ini merupakan komponen yang memiliki fungsi yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kompetensi pembelajaran. Jadi guru itu harus memahami peran dan fungsi strategi pelaksanaan pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu harus dilakukan ya, oleh guru, ya, dilakukan oleh guru pada siswa agar siswa itu dapat memahami, mengerti terhadap materi yang disajikan. Nah, misalnya ada pendekatan yang disebut pendekatan quantum learning. Jadi ini digunakan strategi membaca, mencatat, mengingat,
ya, dan menulis. Dan strategi ini juga digunakan untuk memberikan dorongan belajar terhadap siswa agar materi yang diajarkan oleh pendidik dapat mudah dipahami. Nah, pemilihan daripada metode yang akan digunakan dalam mengajar ini perlu mempertimbangkan beberapa hal. Ya, jadi yang pertimbangannya apa? Ya, pertimbangan faktor kesesuaian dengan tujuan instruksional dan terlaksananya dengan mempertimbangkan waktu serta sarana yang tersedia. Ya. Lalu yang berikutnya itu ada evaluasi. Evaluasi pembelajaran ini merupakan satu proses penilaian, ya, terhadap keberhasilan dan untuk mengukur pertumbuhan dan pengembangan siswa dalam memahami materi yang diterima. Nah, kalau kita merujuk misalnya bukunya Ramayulis itu di 2014, nah, beliau mengatakan bahwa evaluasi pendidikan Islam itu berfungsi diantaranya untuk mengetahui murid yang mana terpandai dan terbodoh di kelasnya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah bahan yang telah diajarkan sudah dimiliki murid atau belum. Ya. Yang ketiga, evaluasi ini berfungsi untuk mendorong, ya, kompetisi yang sehat dan antar siswa. Berikutnya adalah untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan anak didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Dan terakhir kata dia bahwa itu berfungsi untuk mengetahui tepat atau tidaknya dalam memilih bahan, memilih metode, dan juga berbagai penyesuaian di dalam kelas. Nah, karena itulah tentu, ya, sistem pembelajaran itu harus berubah, yang darinya konvensional menjadi yang modern. Ya. Nah, kemudian juga tentu ketika kita melihat daripada evaluasi, di dalam evaluasi itu juga yang menjadi tolak ukur keberhasilan guru dalam mengajar. Maka guru itu diharapkan bisa menganalisis hasil evaluasinya sehingga bisa mengadakan perbaikan. Baik, itu saja yang bisa dipaparkan. Silakan untuk ada yang masih didiskusikan, dipersilahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.